Yang saya lihat orang yang suka minjem itu karena dia memaksakan untuk membeli sesuatu yang bukan kemampuannya, ya. Seperti tadi misalnya, gitu kan, misalnya beli iPhone yang harganya puluhan juta, kemudian dia memaksakan, gitu kan. Jadi kita lihat kebutuhan, ya. Bukan berarti pinjam meminjam itu diharamkan, bukan. Tapi kebutuhannya apa? Jadi dari kitanya sendiri. Oh iya, Iya, betul betul betul. kitanya sendiri. Ah, ini di luar fatwa ya, kitanya sendiri supaya kita tidak terjebak dalam transaksi pay letter yang haram, yaitu kita menjadi orang yang qanaah. Bismillah, walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah pemirsa, hari ini kita berada di dalam satu acara Bincang Ulama TV MUI Kota Depok. Dan hari ini kita akan mengangkat satu tema yang sangat populer, yaitu pay letter, pinjol dan kredit digital haram atau halal. Baik pemirsa, hari ini saya bersama Dr. Kiai Haji Rahmat Morado LCMA, Ketua Komisi Fatwa MUI Kota Depok, sebagai narasumber yang sangat berkompeten. Nah, saya kenal baik dengan beliau seorang dai internasional dan yang sangat mumpuni. Kepada beliau sepenuhnya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan kepada junjungan panutan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, kerabat dan juga pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala menghalalkan, ya, pada dasarnya menghalalkan segala sesuatu, ya, yang sifatnya keduniaan, ya, yang sifatnya muamalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang menciptakan bagimu apa yang ada di bumi seluruhnya untuk kalian. Karenanya para ulama mengambil kaidah dari ayat tersebut, yaitu kaidah al-aslu fil asya' al-ibahah, bahwa asal dalam segala sesuatu, ya, yakni selain ibadah pada dasarnya adalah boleh. Nah, kaitannya dengan tema kita pada kali ini yaitu tentang pay letter, pinjol dan kredit online, bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, pada dasarnya menghalalkan jual beli. Jadi jual beli itu dihalalkan. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Juga Allah Subhanahu wa taala menghalalkan yang namanya pinjam meminjam, ya, atau utang piutang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertransaksi utang piutang, ya, pada waktu yang ditentukan, maka tulislah. Jadi prinsip dasarnya Islam menghalalkan jual beli, menghalalkan pinjam meminjam. Yang pada kali ini yaitu adalah yang kita bahas adalah pay letter, kemudian kredit online dan juga pinjaman online. Tetapi pada faktanya ada beberapa hal yang tidak sesuai, ya, tidak sesuai dalam arti mengandung unsur yang diharamkan. Yang diharamkan itu apa? Itu riba. Apa itu riba? Riba itu didefinisikan oleh ulama adalah az-ziyadatul masyrutah, yaitu kelebihan yang disyaratkan, ya. Inda ta'jilid dain, ketika atau muqabila ta'jilid dain, ya, sebagai balasan atau sebagai ganti daripada mengakhirkan utang, gitu kan. Jadi inilah yang kemudian disebut riba. Dan riba itu ada dua dalam Islam secara garis besar, yaitu riba nasi'ah dan riba yaitu riba nasi'ah, dan yang kedua adalah riba al-mithl, ya, riba yang dengan barang yang sama. Jadi riba nasi'ah juga dibagi lagi, ya, atau riba nasi'ah ada riba al-qard dan riba al-mithl, ya.
Riba an-nasi'ah yaitu riba yang terkenal dalam masa jahiliyah, di mana dulu orang jahiliyah mereka meminjamkan, dan kemudian apabila melebihi batas waktunya, maka setiap melebihi sebulan, 2 bulan, ya, atau setahun, maka dia harus membayar, ya, uang kelebihannya. Itu riba nasi'ah. Sedangkan riba al-qard mirip dengan riba nasi'ah juga, ya, yaitu apabila telah melebihi batas, ya, waktu yang ditentukan, dia harus membayar dengan yang lebih, membayar, ya, mengembalikan utangnya dengan yang lebih. Adapun riba al-mithl, ya, yaitu riba yang terjadi pada jenis barang tertentu, yaitu disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, "Az-zahabu bil-zahabi wal-fiddatu bil-fiddati wa asy-sya'iru bis-syairi", itu kan, wal burru bil-burri wal milhu bil-milhi, ya kan, yadan biyadin, ya, mithlan bimithlin, faman zada zada faqad arba. Kata Rasulullah SAW, ya, jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, kemudian syair, yaitu gandum, ya, syair ini agak besar biji gandumnya, sedangkan al-bur dia lebih kecil bentuknya, dan al-milh yaitu garam, itu harus tangan dengan tangan, taqabud, ya, tidak boleh ada jeda di situ, memang transaksinya di situ, ya. Kemudian mithlan bimithlin, harus yang sama, ya. Siapa yang menambahnya atau kelebihan, ya, terjadi adanya namanya kelebihan dari jumlah tersebut, maka dia telah melakukan riba. Jadi kaitannya apa dengan pay letter? Kaitannya dengan pay letter adalah seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa yang kita permasalahkan adalah masalah akadnya, ya, karena kalau pay letter ini kita lihat, kita telisik, kita pelajari lebih dalam, ya, maka dia akadnya ini adalah akad pinjam meminjam, dan di sini pihak pay letter meminjamkan dengan limit tertentu yang nanti, ya, dia harus membayarkan bunganya, ya, setiap bulan dan seterusnya. Nah, karena inilah pay letter yang sekarang tidak semuanya, tapi kebanyakannya, ya, berbasis riba karena akad tadi, yaitu akad riba al-qard, riba dari hutang tersebut, dihutangkan. Nah, perbedaannya tentu kita tahu antara pay letter dengan pinjol, ya. Kalau pay letter, ya, di sini juga mungkin kita ada yang tahu, ya, hadirin tahu bahwa pay letter ini lebih kepada barang. Jadi misalnya kita beli barang iPhone, gitu kan. Nah, nanti kita menggunakan pay letter, nanti cicilannya kita bayar ke pay letter. Misalnya selama 12 bulan dengan bunganya 2%. Nah, kalau pinjol, yaitu lebih kepada uang dicairkan, ya. Kalau kredit online, itu bisa uang, bisa barang, dan biasanya dia menggunakan kartu kredit, ya. Nah, pada praktiknya bahwa transaksi-transaksi ini, ya, berkaitan dengan riba al-qard. Mana buktinya? Yaitu adanya bunga. Yang pertama, yang kedua adanya denda, ya. Jadi kalau ada denda dan bunga, maka itu disebut riba. Karena pada dasarnya transaksi dalam Islam, ya, transaksi dalam Islam itu pertama dia harus anit taradi, ya, saling ridha. Yang kedua adalah, ya, transaksi dalam Islam itu, ya, tidak boleh adanya al-gharar atau ketidakjelasan, ya, spekulasi. Itu kan. Kemudian yang ketiga, transaksi dalam Islam itu juga, ya, dia ada unsur yang namanya at-tadhamun atau at-takaful, ya, saling menjamin, ya. Makanya kenapa riba itu haram? Karena dia menguntungkan satu pihak, ya. Baik, jadi ini yang terjadi, ya, dalam fatwa MUI, ya, kalau kita cari, ya, di fatwa MUI pusat, ya, kita menemukan masalah riba. Adapun pay letter sudah ada, tapi di fatwa MUI Jawa Timur, ya, sudah diterbitkan tahun 2022 yang lalu kalau tidak salah, ya. Dan bahwa pada dasarnya setelah meneliti bahwa pay letter ini kebanyakannya riba. Terus bagaimana caranya? Ya, pay letter agar tidak riba, ya, tadi berarti akadnya harus dirubah, ya, bukan akad meminjamkan, ya, dengan bunga. Karena kalau akad meminjamkan jelas ini menjadi riba, ya, dengan bunga dan denda. Ya, bisa juga ini masuk dalam namanya al-bai' bitsaman al-ajil, ya, yaitu membeli dengan uang yang ditangguhkan, gitu kan. Cuman kan
tidak diambil darinya kemanfaatan. Jadi ada satu kaidah yang disebutkan dalam hadis ya, dan menjadi kaidah dalam fikih, yaitu kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap utang piutang yang mengambil manfaat itu adalah riba. Jadi akadnya dirubah, misalnya akad murabahah. Ya, murabahah itu artinya ya pihak gitu kan. Kita membeli seseorang dan orang itu dia mengambil barangnya dari orang yang menyediakan. Maksudnya gimana? Ada 3 pihak. Satu pihak dia menyediakan barangnya, kemudian pihak yang kedua ya dia membeli dari pihak yang pertama, dan kita sebagai pembeli dari yang tengah tersebut ya kita membayar cicilan, gitu kan? Nah, itu boleh. Ya, itu murabahah, ya bukan pay later yang kita pahami sekarang. Dan tetap ya tidak ada denda dan tidak ada sita, ya tidak ada denda, tidak ada sita, dan tidak ada bunga. Ya. Jadi ini yang perlu kita pahami bersama. Ini banyak ya, nanti bisa masuk kemana-mana. Cuman kita fokus di masalah pay later, juga pinjol dan kredit online. Jadi kalau misalnya kredit online, ya kita lakukan benar-benar atas dasar al-qardul hasan, yaitu pinjam meminjam atas dasar tidak ya mensyaratkan kelebihan, ya boleh-boleh saja. Ya. Tapi kan tidak demikian. Ya, dan sekarang untuk untuk kredit itu mudah sekali, yaitu hanya dengan verifikasi KTP, ya kan, dan data dan seterusnya. Tetapi dampaknya nanti negatif karena bisa ya orang tersebut terjerat dalam utang dan bunga dan mungkin bunganya lebih banyak daripada harga barangnya. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Yai atas penjelasannya, dan ini sangat luar biasa masyarakat. Artinya di sini jelas haknya Pak Yai, untuk yang sifatnya memiliki tambahan nilai, dan itu jelas di fatwa MUI sudah ada Pak Yai. Ya, fatwa MUI Jawa Timur. Ya. Alhamdulillah, ini sungguh sangat mencerahkan. Kemudian Pak Yai, izin saya menyampaikan bahwa ini akan banyak kemudahan masyarakat mengakses akun-akun digital ini Pak Yai. Yang diharamkan ini aplikasinya atau caranya Pak Yai kira-kira? Baik, jadi yang diharamkan adalah jenis akadnya. Nah, selama ini yang saya tahu ya bahwa aplikasi-aplikasi, banyak saya tidak sebutkan namanya ya, itu banyak sekali itu berbasis bunga ya. Baik itu yang tadi kalau pay later kau bayar later nanti gitu kan, yang sifatnya barang atau yang sifatnya memang dicairkan ya, karena kalau pay later itu biasanya barang ya. Jadi yang haram itu adalah akadnya. Kalau misalnya akadnya dirubah ya bisa jadi dia menjadi halal ya. Cuman selama ini kebanyakan, yang tidak semua saya katakan, itu adalah berbasis riba. Jadi kalau misalnya pay later ya, jadi kita ada istilah juga namanya gestun gitu ya. Bahkan yang pay later pun itu bisa gesek tunai ya, misalnya gesek tunai dia dikasih limit misalnya 50 juta. Ya, kemudian karena dia menggunakan pay later ya, maka dia tidak bisa menarik uang gitu kan, maka dia beli iPhone dengan harga 45 juta misalnya. Nah, kemudian dia ambil 45 iPhone tersebut, dan iPhone tersebut kemudian jual lagi supaya dia mencairkannya. Jadi ini praktik-praktik yang sekarang berkembang di masyarakat, banyak sekali modelnya ya. Tapi selama ini saya belum melihat yang berbasis syariah ya. Mungkin kedepannya ada yang lebih memang mengkonsepkan atas dasar taradhi ya, juga atas dasar saling takaful ya, saling menjamin, bukan manipulasi dan ingin menang atau untung sendiri ya, dan merugikan orang lain. Barakallahu fikum. Pak Yai, ini ada banyak ya masyarakat kita ini terjebak pinjaman online ya. Dan juga mungkin ya pay later dan juga kredit online itu banyak sekali masyarakat yang terjebak. Bagaimana langkah-langkah MUI sendiri Pak Yai untuk mensosialisasikan syariat ini kepada masyarakat? Jadi langkah MUI pertama, MUI pusat punya DSN ya, Dewan Syariah Nasional ya, di mana nanti ada lembaga-lembaga yang ke MUI untuk dilihat ya, istilahnya di sertifikasi ya mungkin, atau diteliti apakah ini sesuai syariah atau tidak. Itu langkah yang jauhnya. Langkah yang paling mudahnya ya bagi saya sebagai masyarakat ya adalah ya
membatasi gaya hidup. Membatasi gaya Iya. hidup. Karena Wah, betul itu. kebanyakan yang saya lihat orang yang suka minjem itu karena dia memaksakan untuk membeli sesuatu yang bukan kemampuannya, ya. Seperti tadi misalnya, gitu kan, misalnya beli iPhone yang harganya puluhan juta, kemudian dia memaksakan, gitu kan. Jadi kita lihat kebutuhan, ya. Bukan berarti pinjam meminjam itu diharamkan, bukan. Tapi kebutuhannya apa? Jadi dari kitanya sendiri. Oh iya, Iya, betul betul betul. kitanya sendiri. Ah, ini di luar fatwa ya, kitanya sendiri supaya kita tidak terjebak dalam transaksi pay later yang haram, yaitu kita menjadi orang yang qanaah, ya. Ini sebagai nasihat untuk kita semua. Kata Rasulullah SAW, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima atah. Sungguh beruntung orang yang Islam dan dia tidak minta-minta dan Allah berikan dia sifat qanaah, ya. Jadi ini salah yang paling mumpuni bagi saya, ya. Jadi pertama kita ya tidak memaksakan yang di luar batas kemampuan kita, gitu kan. Yang kedua, kita jangan menjadi orang yang FOMO, ya istilahnya sekarang FOMO gitu kan. Ada apa nih, keluaran baru, wah beli, nanti keluaran baru, wah beli lagi gitu kan. Jadi ini solusi yang lebih aplikatif sih ketimbang kita mencari badan-badan yang sudah memang atau pay letter yang sudah dapat izin dari DSN MUI pusat, gitu kan. Jadi dari kitanya sendiri ya harus hidup tidak mengikut tren, ya, tidak FOMO dan tidak memaksakan di luar kemampuan kita. Baik, gitu. terima kasih Yai, luar biasa ini akan sangat mencerahkan. Terakhir Yai, terakhir ini bagaimana pandangan Pak Yai atau pandangan MUI ketika ada masyarakat yang memang dia pinjam secara online, pinjol berarti ya, terjebak di situ untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, kebutuhan pokok mereka. Bagaimana pandangannya? Jadi kalau orang sudah masuk dalam transaksi tadi ya, ribal qard atau dia meminjam dengan bunga, ya, walaupun itu haram, tapi dia punya kewajiban untuk memenuhinya, ya, untuk memenuhinya, gitu kan. Yang kemudian yang menjadi kewajiban dia untuk memenuhinya dengan cara yang halal. Apakah dia boleh meminta bantuan, gitu kan? Nah, di sini ada perbedaan antara ulama. Ya, ada yang bilang boleh, ada yang tidak. Karena dia harus menutupi itu, ya. Jadi kalau orang sudah masuk dalam transaksi ribawi yang pada kasus ini adalah utang, dia tetap harus melunasinya. Ya, dia nggak boleh kabur begitu saja. Enggak. Tapi terdapat dosanya, Pak. Ya, tetap dosa ya, karena dia sudah bertransaksi, ya, artinya dia sudah akad, ya, dengan akad yang riba tadi, dia tetap harus melunasinya. Ya, contohnya dia KPR dengan ribawi, gitu kan, dia sudah bayar, ya. Bisa jadi dia take over orang lain atau dia harus melunasinya itu, ya, sampai selesai. Dan di sini bisa meminta bantuan, ya, atau pertolongan, ya, dari kaum muslimin dan yang lainnya. Intinya kalau orang sudah masuk dalam transaksi ribawi, ya, dan yang di sini utang, dia punya kewajiban untuk melunasinya. Iya, dia tidak bisa kabur. Ya, baik. Oke, terima kasih Pak Yai atas pencerahannya luar biasa. Dan pemirsa, kita mulai harus mengakses ya fatwa-fatwa MUI terkait halal dan haram dalam bermuamalah supaya ini bermanfaat untuk kita. Jadi tidak asal hidup, tetapi hidup di atas syariat. Nah, ini penting supaya hidup kita terarah. Sebagai penutup, pemirsa, hati-hati dengan jari kita. Jangan sampai jari kita lebih cepat menekan tombol ajukan pinjaman atau yang lain-lain, ya. Daripada akal dan ini mengesampingkan akal dan iman kita dalam mempertimbangkan akibatnya. Nah, kemudian kemudahan yang sesaat itu tidak boleh menghilangkan keberkahan jangka panjang. Nah, ini berefek kepada keberkahan di jangka panjang untuk kehidupan kita, kehidupan keluarga, dan juga kehidupan anak dan istri kita, cucu-cucu kita nanti. Utamakan yang halal di dalam setiap langkah kita. Barakallahu fikum ajma'in. Terima kasih Pak Yai atas kehadiran di podcast Bincang Ulama MUI Kota Depok ini. Semoga acara ini mengantarkan keberkahan kepada masyarakat semuanya. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.